teman-teman digitalku, kumaha damang cu. By the way, minal aizin wal faizin ya cok. Kalau Mimin ada salah tolong dimaafkan, tapi kalau Mimin sayang kamu tolong dipertanggungjawabkan ya. Nah, karena Mimin tahu kalian sudah rindu dengan suara seksi ini, jadi hari ini tanpa basa-basi Mimin akan langsung merekap seri keempat dari Kung Fu Panda yang rilis Maret kemarin nih. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur filmnya, let's go! Usai menjalani tugasnya sebagai kesatria naga, Po lari terbirit-birit menuju lembah perdamaian untuk menghadiri grand opening restoran mie milik ayah angkatnya Mr. Pink dan ayah kandungnya Mr. Lisan. Menggunakan tongkat kebijaksanaan pemberian Master Oogway, tongkat yang memiliki kekuatan untuk melakukan perjalanan di dua alam yaitu alam manusia dan roh, Po memotong pita hingga semua warga bisa segera menikmati mie legend milik kedua ayahnya itu. Ketika Po sedang sibuk melayani para fansnya, Master Shifu datang dan mengajak Po ke istana Giok. Bukan untuk mengobrol biasa, tapi Master Shifu meminta Po untuk mempersiapkan diri karena dia harus melangkah ke tahap selanjutnya, yaitu menjadi pemimpin spiritual dari lembah perdamaian seperti Master Oogway dulu dan menemukan kesatria naga yang baru. Dengan ketidaksiapan ini tentu saja Po sangat kebingungan. Dia bahkan tidak bisa memilih kesatria naga yang baru dan hanya bisa memilih dirinya sendiri. Mengetahui Po sedang bimbang dan butuh ketenangan batin, Master Shifu menyuruh Po untuk bermeditasi di bawah pohon persik dan berharap semesta bisa memberikan jawaban dari kebingungannya ini. Sialnya, Po tidak berhasil menemukan kedamaian hatinya itu, melainkan dia malah melihat ada bandit rubah yang diam-diam memasuki istana Giok untuk mencuri senjata kuno di sana. Awalnya Po kewalahan mengatasi bandit bernama Zen ini karena ia sangat lincah dan licik. Tapi untungnya situasi itu hanya berlangsung sebentar. Karena dia adalah kesatria naga, tentu saja Po berhasil menangkap Zen lalu mengirimnya ke penjara. Di waktu yang bersamaan, kambing-kambing pekerja tambang menghampiri Po untuk memberikan info bahwa Tai Lung telah kembali dan dia sudah menghancurkan seluruh tambang. Mendengar kabar itu, Po pun ragu karena yang ia tahu Tai Lung sudah berada di dunia roh. Tapi saat Zed bilang kalau mungkin saja itu Tai Lung atau sosok lain yang sedang menyamar sebagai Tai Lung, di malam harinya Po langsung pergi ke tambang untuk mencari kebenarannya. Di tambang itu, Po memang melihat ada jejak kaki macan. Tapi anehnya, jejak kaki itu tiba-tiba berubah menjadi jejak kaki hewan lain dan hal tersebut membuat Po kembali menemui Zen untuk mencari informasi. Dari Zen, Po pun tahu tentang sosok penyihir bernama Kameleon atau bunglon yang bisa berubah bentuk menjadi binatang apa saja yang dia inginkan. Walaupun belum tahu pasti, tapi Zen menduga nih kalau Tai Lung yang sudah mengobrak-abrik tambang sejatinya adalah Kameleon yang sedang menyamar. Kameleon sendiri adalah seorang penyihir jahat dan karena dia bisa menyamar menjadi siapa saja, Zen memberinya sebuah penawaran. Yang mana jika Po mau meringankan hukumannya, maka Zen bersedia untuk membantu Po dalam menemukan penyihir jahat itu. Di waktu yang sama ketika Po baru saja mengiyakan penawaran tersebut, Master Shifu datang dan menyuruh Po untuk kembali melanjutkan tugasnya dalam memilih kesatria naga yang baru. Sementara masalah ini nanti bisa ditangani oleh Furious Five. Tapi karena Furious Five masih menjalani misi lain dan belum tahu kapan mereka akan kembali, Po terpaksa membantah perintah Master Shifu. Dia membebaskan Zen dari penjara lalu pergi mencari Kameleon bersama-sama. Saat Po dan Zen baru memulai perjalanan mereka ke kota Juniper tempat Kameleon berada, kabar tentang munculnya Kameleon si penyihir bunglon sudah menyebar di lembah perdamaian. Dan mendengar bahwa kini Po dan si bandit sedang dalam misi untuk menghentikan penyihir itu, Ayah Pink langsung khawatir sedangkan Ayah Lee berusaha untuk tenang karena ia percaya Po bisa mengatasinya. Di tempat lain, para pemimpin wilayah sedang sibuk mencari cara untuk menyingkirkan Kameleon. Tapi sialnya, Kameleon yang asli ternyata ada di antara mereka dengan menyamar sebagai pemimpin yang lain. Tidak mau basa-basi, Kameleon langsung memberitahu alasannya datang, yaitu untuk menyuruh para pemimpin wilayah itu menaikkan upeti sebanyak 60%. Entah apa tujuannya, tapi jika ada yang membantah, Kameleon tidak akan ragu untuk membunuhnya.
Di sisi yang lain, ketika Po dan Zen memulai perjalanan mereka melewati pegunungan curam, di malam harinya ayah Pink diam-diam keluar dari kedai untuk menyusul Po. Singkat cerita, setelah melewati pegunungan, rute selanjutnya yaitu menyeberangi lautan untuk sampai ke kota Juniper. Tapi karena untuk melewatinya mereka harus naik perahu, Zen pun mengajak Po ke suatu bar dan mencari bantuan di sana. Ketika Po sedang tawar-menawar dengan seorang kapten kapal, Zen pergi menikmati makanan di bar itu setelah menang bermain mahjong bersama dengan pemilik bar. Tapi ketika Po nimbrung dan menyenggol tubuh Zen, semua bidak mahjong itu pun langsung berjatuhan dan itu artinya Zen telah bermain curang. Dari kekacauan yang terjadi, Po dan Zen hampir saja jatuh ke lautan. Tapi untunglah di bawah sana ada kapal milik si kapten yang kemudian menyelamatkan mereka dan membawa keduanya menuju ke kerajaan Juniper. Pada perjalanan ini, Zen senang karena setelah sekian lama dia kembali pulang ke kampung halaman. Tapi sebagai rubah kecil yatim piatu, Zen mengaku kalau hidupnya dulu sangat menyedihkan. Di kota yang besar itu, Zen harus berjuang menghidupi dirinya sendiri dengan cara apapun, termasuk menipu dan mencuri, hingga pada suatu hari ada yang bersedia merawatnya, memberikannya tempat tinggal, pakaian, dan makanan sampai Zen tidak merasa kesepian lagi. Mendengar cerita itu, Po pun ikut menceritakan masalahnya, di mana ia sedang bingung karena Master Shifu menyuruhnya untuk naik tingkat menjadi pemimpin spiritual dan mencari penggantinya menjadi ksatria naga. Di malam yang sama, menggunakan upeti yang dikumpulkan dari berbagai daerah, Chameleon nampak membuat sesuatu yang sangat mengerikan. Entah apa yang sedang dia buat saat ini, Cok. Tapi yang jelas, dia bertujuan untuk memperluas kekuasaannya dari kota Juniper ke kota dan desa yang lain, salah satunya adalah Lembah Perdamaian. Keesokan harinya, Po pun terbangun dengan raut wajah panik, karena dalam tidurnya itu, Po mendapatkan penglihatan tentang apa yang sedang Chameleon lakukan saat ini. Walaupun terdengar mengerikan, tapi Zen tidak ingin memikirkannya dulu. Karena pagi itu mereka berhasil sampai di kota Juniper, kota yang terbilang lebih maju dan lebih padat dari kota-kota yang pernah Po kunjungi. Namun setelah diperhatikan, kota itu tidak terlalu menyenangkan karena setelah Chameleon menguasai wilayah tersebut, dia menarik upeti yang tidak kira-kira. Ditambah Zen merupakan buronan paling dicari dan itu membuat Po ikut tertangkap karena mereka mengira Po sudah bersekongkol dengan Zen. Untungnya Zen berhasil membawa Po kabur. Walaupun sempat terjadi aksi kejar-kejaran, tapi mereka mampu meloloskan diri dengan cara masuk ke sarang para pencuri. Sesampainya mereka di sana, Han selaku pemimpin sarang langsung menyambut Zen dengan ramah. Tapi beberapa saat kemudian, puluhan senjata mengarah kepada keduanya karena mereka masih dendam kepada Zen atas kesalahan yang dulu sering Zen lakukan. Awalnya Po ingin menyelesaikan pertikaian ini dengan menunjukkan keahliannya sebagai ksatria naga. Tapi secara tiba-tiba Po teringat akan ucapan Master Shifu bahwa selalu ada jalan untuk membawa perdamaian selain berkelahi. Maka dari itu Po pun langsung mengurungkan niatnya dan memilih untuk memberikan nasihat kepada para pencuri itu walaupun ucapannya malah disalah-artikan. Ketika Po dan Zen sedang bernegosiasi dengan Han untuk bisa menginap di sarang para pencuri malam itu, di tempat lain Ayah Lee dan Ayah Pink sampai di bar dan ingin mencari tahu informasi mengenai Po. Namun karena dengan cara baik-baik tidak berhasil, Ayah Lee sengaja berpura-pura menjadi guru kungfu Po. Dan ternyata setelah berlagak mengerikan dengan akan menjatuhkan bar itu, Ayah Lee berhasil mendapatkan informasi tentang anaknya. Setelah mendapatkan izin untuk menginap semalam, ketika Po sedang menunjukkan kepada Zen bagaimana caranya menggunakan tongkat kebijaksanaan, Han tiba-tiba menyuruh para pencuri untuk beraksi karena situasi sedang aman. Nah, dari hal itu pula lah Han juga menyuruh Po dan Zen untuk pergi dan kalau bisa jangan pernah kembali lagi. Sebelum masuk ke istana, Po sempat berkata bahwa dia ini sangat percaya kalau Zen adalah binatang yang baik, yang suatu hari nanti akan merubah kehidupannya ke jalur yang benar, walaupun hanya melakukan hal-hal kecil yang seringkali dianggap tidak penting. Melewati saluran air, Po dan Zen berusaha masuk diam-diam ke istana. Tapi gara-gara tingkah konyol Po, semua penjaga yang tadinya sedang tertidur pun akhirnya terbangun dan membuat keduanya harus melewati jebakan pintu masuk. Dari jebakan-jebakan yang pertama, Po dan Zen memang berhasil melewatinya. Tapi baru saja mereka sampai di aula, sebuah kurungan sihir buatan Chameleon muncul dan membuat Po tidak bisa berbuat apa-apa. Po! Apa artinya?
Karena tongkat kebijaksanaan tidak mampu untuk membuka kurungan itu, Po pun menitipkannya kepada Zen sedangkan ia akan mengangkat kurungannya secara manual. Tapi yang terjadi adalah Zen justru mundur pelan-pelan lalu menyerahkan tongkat tersebut kepada Kameleon. Báculo, tú se lo diste a Jen y ahora Jen me lo dio. Ternyata sosok yang sudah merawat Zen dari kecil adalah Kameleon. Karena melihat Zen adalah hewan yang tidak kenal takut, Kameleon pun sengaja menjadikannya murid agar suatu hari nanti bisa membantunya dalam mendapatkan tongkat kebijaksanaan guna memperluas kekuasaannya dengan membuka alam roh menggunakan tongkat tersebut. Selain memberitahu bahwa rencana penyergapan ini sudah dipikirkannya secara matang, Kameleon juga bercerita tentang masa lalunya yang ingin sekali menjadi master kungfu. Tapi karena bentuk tubuhnya yang kecil dan dianggap lemah, tidak ada perguruan yang mau menerimanya. Dari penghinaan itu, Kameleon akhirnya mengambil jalan lain, yakni dengan mempelajari sihir, hingga dia bisa menjadi penyihir hebat yang bisa merubah wujudnya menjadi siapa saja yang Kameleon inginkan. Kameleon memang mengaku kalau dirinya baru bisa meniru wujud para ahli kungfu dan tidak bisa meniru kemampuan mereka. Tapi karena tongkat kebijaksanaan sudah berada di tangannya, Kameleon akan membuka alam roh dan mencuri keahlian kungfu para kesatria pendahulu lalu membungkam mulut mereka yang sudah merendahkannya. Tidak bisa membiarkan Kameleon melakukan hal itu, Po yang sadar kalau kurungan tersebut sudah diselimuti sihir kuno langsung menghantam lantai hingga roboh dan bertarung sendirian melawan para penjaga. Lalu setelah berhasil keluar, Zen tiba-tiba datang sambil membawa tongkat kebijaksanaan. Tapi Po lupa bahwa Kameleon ini bisa menyamar menjadi siapa saja. Dan benar, ketika dia menyentuh tubuh Po, Zen yang asli datang tepat ketika Zen yang palsu mendorongnya. Zen kira Po sudah tewas di bawah sana, tapi ternyata Po masih bertahan dengan bergelantungan pada sebuah dahan sampai kemudian kedua ayahnya datang menyelamatkan Po. Berhasil lolos dari maut, Po langsung mengungkapkan penyesalannya yang tidak mau mendengarkan nasihat Master Shifu, di mana seharusnya dia tidak mempercayai Zen hingga Kameleon tidak akan pernah memiliki tongkat kebijaksanaannya. Ayah Ping paham kalau ini adalah masalah yang sangat besar, tapi dia sangat percaya kalau Po bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik. Jadi jangan terlalu lama dan jangan terlalu fokus menyalahkan diri sendiri, dan bangkitlah kembali demi menyelamatkan dunia ini. Singkat cerita, saat semua kurungan segel sihir itu sudah dikumpulkan dan Blood Moon sudah terjadi, Kameleon membuka portal dunia roh dan memanggil master-master kungfu yang sudah meninggal, salah satunya adalah Tai Lung. Ketika Tai Lung datang, tentu saja master kungfu legendaris itu bertanya-tanya, kenapa Po bisa memberikan tongkat kebijaksanaan kepada Kameleon? Tidak mau basa-basi, Kameleon pun mengaku kalau dia sendirilah yang mencurinya dari Po, lalu menyuruh Tai Lung untuk mengajarkannya sedikit ilmu kungfu. Karena tidak terbiasa mengajarkan ilmu kungfu kepada siapapun, Tai Lung langsung menolak, hingga akhirnya pertarungan sengit pun tidak bisa dihindari. Namun karena terlalu meremehkan Kameleon, Tai Lung pun kecolongan sampai kemampuan kungfunya berhasil dicuri oleh bunglon licik itu dan berakhir terkurung di dalam segel sihir. Bukan hanya kepada Tai Lung, tapi Kameleon juga melakukan hal yang sama kepada master kungfu yang lain. Melihat hal tersebut, Zen pun semakin menyesal lalu pergi mencari Po untuk meminta maaf dan juga mencegahnya untuk masuk. Sayangnya, mau dengan cara keras atau lembut, tekad Po untuk menghentikan Kameleon tidak bisa dicegah. Nah, karena Zen sangat ragu jika Po bisa mengalahkan bunglon itu, dia pun mengajak Ayah Li dan Ayah Ping untuk mengajak para kriminal di kota ini lalu menjadikan mereka pasukan untuk melawan Kameleon. Sesampainya mereka di sarang para pencuri, permintaan Zen sempat ditolak. Tapi setelah Zen membujuk mereka jika mereka berhasil mengalahkan Kameleon, maka para pencuri di kota akan lebih mudah melakukan kebiasaan mereka seperti dulu. Para pencuri itu pun langsung setuju untuk bergabung. Di sisi yang lain, Po ternyata sudah berhasil menyelinap masuk dan diam-diam menghampiri para master kungfu yang sudah tertangkap. Bukan hanya Tai Lung, master kungfu yang lain juga menyalahkan Po atas kejadian ini dan semakin menganggap Po sebagai kesatria naga yang tidak becus. Namun walaupun sudah diremehkan berkali-kali, Po akan tetap membuktikan janjinya itu di mana ia akan mengalahkan Kameleon, mengambil kekuatan kungfu yang sudah dicuri lalu mengembalikan mereka ke alam roh kembali. Po pun kemudian langsung menemui Kameleon, dan karena semua kekuatan kungfu para master sudah didapatkannya, Kameleon mengembalikan tongkat itu kepada Po, lalu mengajaknya bertarung untuk memamerkan kekuatannya yang sekarang. Karena merasa tidak sanggup untuk membantu, Zen awalnya hanya dia menonton, tapi melihat Po begitu kewalahan, Zen akhirnya memberanikan diri untuk membantu.
Melihat pengkhianatan dari muridnya sendiri, Kameleon pun marah lalu merubah wujudnya menjadi Chimera, yaitu gabungan dari beberapa master kungfu. Pada pertarungan sengit itu, Kameleon berhasil menyentuh tubuh Po lalu menyedot sedikit kekuatan kungfunya. Tentu saja dong Po bingung bagaimana caranya dia mengalahkan kekuatannya sendiri sampai akhirnya Po terkurung dalam kurungan segel sihir. Di sini tidak ada yang bisa Po lakukan kecuali menyerahkan tongkat kebijaksanaan kepada Zen dan mempercayakan nasib dunia ini kepada rubah tersebut. Walaupun sempat ragu, tapi Zen akhirnya menerima mandat itu dan maju untuk mengalahkan Kameleon. Dia mengaku bahwa Kameleon sudah mengetahui semua teknik bela dirinya, tapi tidak dengan satu jurus ajaran dari Po kemarin malam di mana Po mengajarkan Zen bagaimana caranya menggunakan salah satu jurus menggunakan tongkat tersebut. Beberapa saat setelah Zen berhasil memberikan serangannya kepada Kameleon, Po tiba-tiba datang dan ternyata dia hanya berpura-pura terjebak karena ia tahu Zen mampu dan ingin memberikan kesempatan agar Zen tumbuh menjadi sosok yang lebih baik. Ketika Po sedang memuji kehebatan Zen, Kameleon datang kembali, tapi sayangnya Po sudah memperkirakan hal ini, dan yang terjadi adalah Kameleon kalah dengan semua kekuatan kungfu yang langsung dikembalikan lagi oleh Po kepada pemiliknya. Setelah melihat Po berjuang mati-matian untuk menyelamatkan dunia ini, para master kungfu pun akhirnya sadar kalau Oogway tidak pernah salah memilih Po. Mereka kemudian memberikan penghormatan kepada Po, lalu kembali ke dunia roh dengan membawa penduduk mereka yang baru, yaitu Kameleon. Guerrero Dragon. Sejak hari itu, Zen bertekad akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dia berencana akan berhenti menjadi pencuri dan memilih untuk membuka tempat akupuntur. Namun bukannya mendukung rencana itu, Po malah mengajak Zen ke istana Giok dan menyuruhnya untuk menjadi kandidat kesatria naga yang baru. Walaupun Master Shifu meragukan pilihan Po ini, tapi Po tetap menyemangati Zen karena Po dan Furious Five akan fokus melatih Zen sampai menjadi kesatria naga yang sesungguhnya. Dan film pun berakhir.